Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope all of you have a good condition, healthy, happy, and keep spirit. Stay at home, stay safe. Today we will learn about tematik kepemimpinan, subtema pemimpin idolaku. Let's say basmalah together to start our lesson today. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan mengamati video, kalian dapat mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan membaca, kalian dapat menjelaskan nilai-nilai persatuan dengan benar. Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu pemimpin yang menjadi idola banyak orang. Michael Hart memasukkan nama Muhammad SAW di nomor 1 dalam buku 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Seorang pemimpin idola bisa memberikan contoh kebaikan yang akan memotivasi orang lain untuk mengikutinya. Seperti di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Kita akan menyaksikan video Jenderal Sudirman. Tapi sebelumnya, jawablah pertanyaan berikut. Siapakah tokoh idolamu? Mengapa kalian mengidolakannya? Sudah ketemu jawabannya? Ya, pasti dia orang hebat ya. Miss Yanti doakan kalian bisa menjadi tokoh idola pula, pemimpin yang hebat. Mari kita saksikan video berikut ini. Check it out. Jenderal Sudirman. Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1915 di Dukuh Rembang, Kecamatan Bodas Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya Kardis Kertawiraji dan ibunya Siem berasal dari rakyat biasa. Ia mempunyai seorang adik laki-laki, Muhammad Samingan, yang lahir pada tahun 1918. Sejak bayi, Sudirman sudah diambil anak oleh Cokro Sunario, asisten wedana atau camat Bodas Karangjati. Setamat mulo, Sudirman menjadi guru HIS Muhammadiyah di Cilacap. Kemudian diangkat menjadi kepala sekolah HIS Muhammadiyah itu. Tahun 1936 menikah dengan Alfiah, putri seorang pedagang yang cukup berhasil. Dari perkawinan ini dikaruniai 7 orang anak. Dalam kedudukannya sebagai guru dan anggota Muhammadiyah, perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial mulai tumbuh dan mengalami perkembangan selama masa pendudukan Jepang. Dengan beberapa temannya, ia mendirikan koperasi yang langsung diketuainya sendiri. Perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial itu menyebabkan ia diangkat menjadi anggota Shu Sangikai, semacam Dewan Perwakilan Rakyat Banyumas. Tugasnya kemudian bertambah lagi dengan pengangkatannya sebagai anggota Jawa Hokokai untuk karesidenan yang sama. Dalam bulan Oktober 1943, pemerintah pendudukan Jepang mengumumkan pembentukan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengumumkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Sudirman dipilih menjadi komandan resimen. Kepala Staf Umum TKR, Letnan Jenderal Ulip Sumoharjo, kemudian mengangkatnya menjadi Komandan Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Saat agresi militer II Belanda, ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta karena Jakarta sudah diduduki oleh tentara Belanda. Dalam perlawanan tersebut, Sudirman dalam keadaan sangat lemah karena penyakit tuberkulosis yang dideritanya sejak lama. Walaupun begitu, ia terjun ke medan perang bersama pasukannya dalam keadaan ditandu.
memimpin perlawanan terhadap pasukan Belanda secara gerilya. Di Magelang, kesehatannya tetap tidak berangsur membaik. Pukul 18.30 tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman, Panglima Besar Angkatan Perang RI, meninggal dunia dalam usia yang masih muda, 34 tahun. Jenazahnya dimakamkan esok harinya di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara, Yogyakarta, di samping makam Urip Sumoharjo, tokoh yang bekerjasama dengannya dalam membangun Angkatan Perang RI. Pemerintah Republik Indonesia menghargai jasa-jasa dan perjuangan Sudirman. Berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 314 tahun 1964, tanggal 10 November 1964, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Oke students, dari video Jenderal Sudirman tadi, mari kita identifikasi nilai-nilai kepemimpinannya. Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar. Yang pertama, dia mengutamakan kepentingan negara dan orang banyak daripada kepentingan pribadinya. Kedua, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang ketiga, penting nih, pantang menyerah. Kemudian, Jenderal Sudirman sebagai guru dan tokoh Muhammadiyah. Beliau mendidik muridnya dengan baik. Yang kedua, perhatian terhadap masalah-masalah sosial dan mendirikan koperasi. Selanjutnya kalian buka halaman 54 dan tuliskan nama pemimpin idolamu dan nilai kebaikannya yang bisa kalian amati dan contoh. Kegiatan selanjutnya adalah ayo membaca. Bacalah bacaan yang berjudul Pamanku Lurah Idola. Kemudian jawablah pertanyaan yang ada di lembar kerja dan foto hasilnya upload di portal e-learning. Bacaan yang lebih jelas bisa kalian buka di buku kalian halaman 56 sampai 57. Okay students, let's make our conclusion. Apa kesimpulan belajar kita hari ini? Yang pertama, pemimpin idola memiliki nilai kebaikan yang bisa dicontoh. Kedua, kepemimpinan yang baik mengamalkan Pancasila, sila ketiga Persatuan Indonesia. Students, don't forget to pray 5 times every day, tilawah Al-Quran, and help your parents. Let's close our lesson today with recite Hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.